Tapi mengapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan sistem pemerintahan itu? Ada disebutkan. Quran itu ketika menyebutkan sesuatu ada secara eksplisit, ada secara implisit. Kalau begitu sekarang kenapa tidak diterapkan? Tidak diterapkan. Kenapa? Karena ini masalahnya adalah masalah umat Islam dulu, kelalaian umat Islam. Masalah kelalaian umat Islam, suka tidak suka. Hari ini, kenapa sistem Islam tidak diterapkan? Karena umat Islam mengalami fluktuatif. Sampai pada puncak kemundurannya umat Islam. Akhirnya umat Islam memisahkan dari pemerintahan. Kiai Yasin Motohar, ulama dan juga pendakwah yang concern untuk bicara penegakan syariat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kiai, apakah menurut keyakinan Anda jelas bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan yang baku? Iya. Kita bisa melihat bagaimana Al-Quran menunjukkan kepada kita tentang itu. Satu. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma sahabat. Yang keempat dibuktikan dengan aqwal atau pendapat-pendapat para ulama. Pertama Al-Quran. Tapi mengapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan sistem pemerintahan itu? Ada disebutkan. Quran itu ketika menyebutkan sesuatu ada secara eksplisit, ada secara implisit. Dalam bahasa usul fikih, dalam bahasa agamanya itu ada disebutkan melalui mantuk, bisa disebutkan melalui mafhum. Jadi makna mantuk itu makna yang eksplisit, mafhum itu implisit. Contoh di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, kami akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di sini ada kata-kata khalifah. Tapi yang disebut khalifah bukan khilafah, atau yang suka Anda sampaikan di dalam forum-forum. Itulah masalahnya. Khalifah itu ketika kita berbicara khalifah, maka ini bukan hanya berbicara tentang sosok khalifahnya. Tapi berbicara juga terkait fungsi khalifah itu. Terkait dengan jabatan khalifah itu. Yaitu khilafah. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya derivat. Ada asal usul kata. Kata khalifah itu berasal dari kata khalafa yakhlufu khilafatan fahuwa khalifun fahuwa khalifatun. Khalifah itu namanya isim fa'il, pelaku, pengganti. Pengganti orang sebelumnya dalam menjalankan keinginan Allah, dalam menjalankan hukum Allah. Termasuk pemerintahan maksudnya. Betul. Nah, jadi ini terkait dengan namanya mustalahat, istilah. Jadi dalam istilah ulama Islam itu ada istilah imamah, ada istilah khilafah. Khilafah itu satu kata dasar dengan kata khalifah. Pemimpinnya disebut khalifah, kepemimpinannya disebut khilafah. Karena itu kita mengenal khilafah, pasangannya dengan khalifah. Baik, Imam dengan imamah, amir dengan imarah. Baik, sebelum terlalu jauh, Kiai. Jadi kalau begitu
sebetulnya apa yang salah dengan demokrasi saat ini? Kan sudah menerapkan juga nilai-nilai Islam di dalamnya. Tidak. Tidak berarti sesuatu yang di situ ada sesuatu yang mirip dengan Islam, itu nilai Islam. Contoh, dalam demokrasi misalkan mengajarkan kita harus bermusyawarah. Apakah musyawarah di dalam demokrasi itu Islam? Tidak. Kenapa? Ada berani itu mempertahankan argumen itu? Berani. Kenapa? Karena musyawarah di dalam demokrasi dasarnya bukan karena iman. Orang melakukan sesuatu, melakukan musyawarah itu orang Islam bukan karena musyawarah itu maslahat. Bukan karena musyawarah itu ada kebaikan di dalamnya. Karena kepentingan maksudnya begitu. Betul. Tapi harusnya orang beriman musyawarah itu karena ini perintah Allah. Apakah orang berdemokrasi bermusyawarah itu mengatakan itu musyawarah itu perintah Allah? Melakukan ini karena dengan bermusyawarah saya mengikuti Al-Quran, saya mengikuti Rasulullah, saya nanti akan masuk ke dalam surga Allah. Kan enggak begitu. Mereka melakukan musyawarah itu hanya karena ada kemaslahatan, satu. Yang kedua, musyawarah di dalam demokrasi itu musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, kesepakatan suara mayoritas. Kebenaran itu ditetapkan dalam musyawarah itu berdasarkan suara mayoritas. Kalau di dalam Islam, musyawarah memang ada, tetapi musyawarah itu tidak bertumpu kepada suara mayoritas. Kadang bisa suara mayoritas, kadang minoritas. Kadang tidak memperhatikan mayoritas dan minoritas, tapi memperhatikan sumber. Ini berbicara masalah apa? Kalau musyawarah itu berbicara masalah hukum, maka kebenaran itu standarnya adalah dalil Quran, Sunnah. Kalau begitu sistem pemerintahan Islam otoritarianisme gitu maksudnya? Tidak begitu juga. Definisi otoriter itu apa? Menurut Anda? Memaksakan? Memaksakan. Siapa yang memaksakan di dalam Islam? Seorang muslim ketika menjalankan perintah Allah tidak ada keterpaksaan. Karena dia menjalankan perintah Allah itu tuntutan iman, kesadaran. Beda. Orang melakukan sesuatu terpaksa dengan sadar. Beda. Orang melakukan sesuatu dengan, oh ini adalah karena konsekuensi logis aku mengimani Allah. Begitu. Jadi itu musyawarah di dalam Islam itu. Jadi bukan untuk sekedar mencari kebenaran berdasarkan mayoritas, tapi kalau terkait dengan hukum, maka sumber kebenarannya itu adalah dalil, wahyu, Quran atau Sunnah. Terkait dengan apa yang harus dilakukan, boleh suara mayoritas. Terkait dengan keahlian, dikembalikan kepada siapa pendapat ahli. Pendapat ahlilah yang diambil. Begitulah musyawarah di dalam Islam. Kalau begitu, artinya di dalam Islam itu jelas bahwa ada sistem pemerintahan yang baku, yang datangnya dari dalil, begitu? Iya. Nah, dengan adanya sistem pemerintahan yang bukan Islam sekarang, saya khawatir sebetulnya itu cuma romantisme masa lalu saja. Buktinya para ulama dan para dai sekarang juga tidak ada yang menyampaikan. Tidak banyak yang menyampaikan, mungkin begitu. Tidak banyak yang menyampaikan bukan berarti salah. Bukankah Rasul di awal dakwah itu tidak banyak? Menurut Anda kenapa tidak disampaikan itu? Ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Satu, karena ada faktor ketidaktahuan. Sudah begitu lama umat Islam dijauhkan dari Islam itu. Umat Islam sudah lama dijauhkan dari Islam politik. Islam ini hanya ritual. Umat Islam sudah lama dicekoki dengan sekularisme. Satu itu. Yang kedua, karena memang ada upaya sengaja dari musuh-musuh Islam untuk menutupi itu. Padahal ini terang benderang kok, terang benderang. Satu, di dalam Quran berbicara tentang kata-kata khalifah di dalam Quran itu. Satu, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Shad ayat 26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, engkau aku jadikan sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Daud sebagai khalifah itu artinya apa? Nabi Daud sebagai penguasa di muka bumi, bukan hanya sebagai nabi. Nabi Muhammad itu disebut khalifah karena Nabi Muhammad mengganti nabi-nabi sebelumnya. Setelah nabi disebut khalifah.
Karena setelah Nabi, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menggantikan posisi Nabi bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, tapi sebagai pemerintah di dalam Islam. Nabi juga mengatakan bahwa kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksurun. Begitu. Kata Nabi, dulu Bani Israel urusan mereka diatur oleh para nabi. Ketika Nabi meninggal dunia diganti oleh Nabi setelahnya. Dan setelah aku tidak ada lagi Nabi. Yang ada setelahku adalah para khalifah. Artinya Nabi sudah menunjukkan kepada kita, kepemimpinan setelahku itu akan dipegang oleh para khalifah. Ini adalah isyarah dari Nabi, bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu bentuknya adalah khalifah. Kepemimpinan itu adalah khilafah, dipimpin oleh para khalifah. Yang dijalankan oleh para khalifah itu adalah kekhilafahan. Nah, para ulama menyebut, kadang menyebut dengan istilah imarah, kadang menyebut dengan istilah imamah, kadang menyebut dengan istilah khilafah. Silakan mau menyebut mana? Kalau begitu tidak ada yang baku berarti. Bukan baku. Baku namanya yang Anda sebutkan tadi khilafah. Bukan baku namanya, sistemnya. 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 Berarti kalau namanya boleh. Iya, namanya bisa disebut imamah, bisa disebut imarah, bisa disebut khilafah. Jadi kita nggak mesti nyebut khilafah, imamah. Kalau ada orang alergi dengan khilafah, ya imamah. Gak suka dengan imamah, ya imarah. Gak suka juga, ini kepemimpinan Islam. Oke. Kalau begitu kenapa tidak diterapkan dengan sistem yang ada saat ini saja? Beda. Apa bedanya? Beda dasarnya dan beda isinya. Oke, contohnya begini. Dalam penunjukan pemimpin misalnya. Ya. Siap dalam sistem pemerintahan Islam itu bagaimana cara menunjuk atau mendapatkan seorang pemimpinnya? Ada kaidah dalam sistem pemerintahan Islam itu adalah kaidah begini, as-siyadatu lis-syar'i was-sultanu lis-sya'bi. Kedaulatan milik syariat, milik Allah dan Rasul, sementara kekuasaan itu milik umat. Jadi umatlah pemilik kekuasaan. Yang memilih pemimpin itu adalah umat. Jadi di dalam Islam, pemimpin tertinggi yaitu khalifah dipilih oleh umat. Demokrasi juga sama. Sama. Pemimpin dipilih oleh masyarakat. Sama. Dia dilihat dari sisi itu. Tetapi tidak bisa kita katakan karena ada kesamaan. Oh, kalau begitu ya demokrasi sama dengan Islam. Enggak begitu juga. Itu namanya simplikasi. Terlalu menyimpulkan, menyederhanakan urusan. Bukankah kita dengan monyet sama-sama punya hidung, tapi kita nggak mau dikatakan Anda monyet. Kenapa? Sama-sama punya hidung. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda meski ada kesamaan. Gitu. Tidak mesti sesuatu yang sama kemudian disimpulkan, oh kalau begitu kenapa harus khilafah, demokrasi aja. Beda. Satu, meskipun sama-sama dipilih oleh umat, di dalam Islam itu pemimpin dipilih untuk apa? Untuk menjalankan hukum Allah, untuk mengamalkan Quran dan Sunnah. Dalam demokrasi, untuk menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh wakil umat. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, syarat-syaratnya. Di dalam demokrasi siapapun bisa. Di dalam Islam syarat pemimpin itu harus laki-laki, harus merdeka, harus memiliki kecakapan dan seterusnya. Ada syarat-syarat yang berbeda. Gitu. Syarat pemimpin harus laki-laki. Berarti kalau begitu nanti kaum wanita terpinggirkan. Tidak bisa. Tidak. Bukan masalah terpinggirkan. Ini masalahnya adalah menempatkan menempatkan manusia pada tempatnya. Ada tempat yang layak bagi wanita, ada tempat yang layak bagi wanita laki-laki. tidak punya hak memimpin. Boleh memimpin dalam perkara-perkara yang bukan termasuk kategori pemerintahan, dalam hal-hal yang bersifat administratif. Dalam Islam, wanita itu boleh jadi qadhi, wanita boleh jadi kepala sekolah, wanita boleh jadi kepala pabrik, wanita boleh jadi pemimpin organisasi. Tapi kalau menjadi kepala pemerintahan, tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan masalah rasional tidak rasional. Karena ada nas. Itulah bedanya. Di dalam Islam itu mengikuti sesuatu bukan masalah ini cocok tidak cocok, rasional tidak rasional, tapi
kita harus tunduk kepada ketetapan nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita. Allah juga mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu dalam bahasa Arab itu adalah untuk laki-laki. Kalau wanita namanya ulatul amri. Ulul amri. Ulul amri itu menunjukkan harus laki-laki pemimpin itu. Karena memang ada kodrat yang ini tidak bisa dipungkiri. Pemimpin itu harus kuat. Pemimpin itu harus struggle. Wanita bukan salah satunya. Bukan. Secara- Karena ada keterbatasan. Secara fitrah ada keterbatasan-keterbatasan. Ada karakter yang tidak bisa dimiliki. Jangan langsung begitu. Nabi itu pernah menolak seorang lelaki. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Abu Dzar minta kepemimpinan kepada Rasul. Ya Rasul, beri aku jabatan. Kata Rasul, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika dha'fun. Engkau adalah seorang manusia yang di dalam dirimu ada kelemahan. Gak bisa engkau. Latas alil imarah. Kepemimpinan gak bisa diberikan kepada yang lemah. Kalau begitu nanti siapa yang akan meng-approval bahwa seseorang itu akan mampu memimpin atau dia dinyatakan sebagai seorang khalifah tadi? Satu, didasarkan kepada ketetapan-ketetapan syariat. Yang kedua, di dalam Islam ada yang namanya ahlul halli wal aqdi. Jadi ada yang namanya ahlul ikhtiar, ada yang namanya ahlul imamah. Siapa yang berhak membicarakan kepemimpinan? Satu adalah ahlul imamah, orang yang punya kapasitas sebagai pemimpin. Dia yang punya wawasan, mengerti, punya kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Karena dia tahu ilmunya. Ngerti seni memimpin. Yang kedua, ahlul ikhtiar. Orang yang punya kapabilitas untuk memilih. Bukan asal pilih seperti di dalam sistem demokrasi. Kalau dalam demokrasi orang nggak tahu apa-apa pun disuruh milih. Kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak berpendidikan misalkan, mohon maaf, orang awam sekalipun, suaranya sama dengan profesor, dengan doktor, dengan kiai. Padahal dia baca Quran aja nggak bisa. Tapi suaranya sama. Ini masalah. Justru di sinilah kita tidak boleh memilih demokrasi, karena demokrasi itu justru bertentangan dengan akal waras manusia. Kalau ini juga bertolak belakang dengan statement Anda yang tadi, kalau begitu, bahwa pemimpin itu dipilih oleh umat. Anda katakan tadi bahwa pemimpin dipilih oleh sebagian orang yang memang dikategorikan mampu untuk memilihnya, mengapprovalnya. Iya. Berarti berbeda. Enggak, umat yang mana? Masalah kepemimpinan itu bukan masalah umum, masalah khas. Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantazidis sa'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahli, maka tunggulah kehancurannya. Tidak setiap umat mengerti kepemimpinan. Tidak setiap umat paham politik. Tidak setiap umat mengerti bagaimana cara memimpin. Karena itu wajar. Kalau yang memilih pemimpin itu adalah orang yang punya kapabilitas, kapasitas, mengerti, paham. Harus yang ahli, gitu loh. Ya. Umat yang ahli. Artinya tidak dipilih oleh semua umat. Betul. Oleh umat tertentu, tapi berdasarkan suara mayoritas yang memimpin. Misalkan ahlul hali wal aqdi, ahlul ikhtiar itu ada 100 orang. Berarti nanti seorang khalifah itu akan dipilih oleh mayoritas dari yang 10 orang itu. 100 orang itu. Baik, dalam sistem demokrasi liberal saat ini, dia ada komponen dalam sistem pemerintahan. Ya, dan diatur juga dalam sistem-sistem yang lainnya. Artinya ketika Islam punya sistem pemerintahan yang baku, berarti komprehensif di dalamnya juga mengatur dalam sistem-sistem yang lainnya. Seandainya ekonomi misalnya, atau pendidikan misalnya. Dan itu sudah baku juga. Sudah baku. Aturannya sudah tertuang. Sudah ada. Sudah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menunjukkan kepada kita ketika beliau wafat itu sudah selesai. Rasul sudah menunjukkan sistem pemerintahan Islam itu seperti apa, strukturnya itu seperti apa. Ada khalifah, kepala negara, Raisud Daulah, ada wakil, muawin tafwid, muawin tanfid, ada wakil dalam bidang pemerintahan, ada wakil dalam bidang administrasi, ada wali, kepala daerah, ada qadi, ada para hakim kodi itu, kemudian ada amirul jihad militer, ada surta kepolisian di bawah amirul jihad, ada jihad idari, aparat administratif, begitu. Ada majelis umat
Jadi sudah lengkap sebenarnya kalau kita lihat. Itu bersumber daripada dalil atau karena mengikuti dari pemerintahan yang sebelumnya? Bersumber dari dalil. Bukan mengikuti daripada pemerintahan yang sebelumnya, seandainya kekhilafan Utsmaniyah atau Abbasiyah begitu? Bukan. Bersumber dari Rasul sudah menunjukkan. Jadi dalil itu tidak mesti disebutkan. Ada dalil yang didasarkan kepada apa yang dilakukan. Namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, praktek kepemimpinan, praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dilanjutkan. Nah dari situlah para ulama menggali, oh ternyata Rasul itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa pemerintahan di dalam Islam itu seperti itu. Karena itu Rasul menunjukkan kepada kita, Rasul bagaimana mengangkat kodi, Rasul mengangkat gubernur, Rasul mengangkat amirul jihad, Rasul mengangkat petugas-petugas administrasi, Rasul mengangkat kepala daerah. Ada dalilnya, ada faktanya, ada buktinya. Itu adalah sunnah fi'liyah Rasulullah SAW. Di dalam hadis Bukhari ada satu kumpulan hadis yang berjudul Kitabul Ahkam, kitab tentang hukum-hukum pemerintahan. Di dalam Sahih Muslim ada satu kumpulan hadis yang berjudul Kitabul Imarah, kitab tentang kepemimpinan, kitab tentang pemerintahan. Itu bisa dilacak oleh kita. Itu menunjukkan bahwa di dalam Islam itu masalah pemerintahan itu sudah dijelaskan, sudah selesai, sudah finish. Kalau kata antum itu baku. Sudah baku. Kalau begitu sekarang kenapa tidak diterapkan? Tidak diterapkan. Kenapa? Karena ini masalahnya adalah masalah umat Islam dulu. Kelalaian umat Islam. Masalah kelalaian umat Islam. Suka tidak suka. Hari ini kenapa sistem Islam tidak diterapkan? Karena umat Islam mengalami fluktuatif. Sampai pada puncak kemundurannya umat Islam. Akhirnya umat Islam memisahkan dari pemerintahan. Jadi karena perilaku umat Islam itu sendiri. Nah kalau hari ini umat Islam kita cerdaskan, kita jelaskan tentang sistem pemerintahan ini, maka umat Islam insya Allah akan kembali lagi sebagaimana dulu. Begitu. Jadi masalahnya adalah karena umat Islam sendiri. Dulu umat Islam tercekoki dengan peradaban Barat. Karena di satu sisi secara eksternal Barat tidak menginginkan umat Islam itu tegak, umat Islam untuk kuat, bersatu dalam satu kepemimpinan. Di sisi yang lain, umat Islam banyak yang tertipu. Banyak umat Islam yang tidak mempelajari. Atau banyak umat Islam yang tidak tahu, tidak paham lagi tentang kepemimpinan itu. Nah insya Allah sekarang ini akan kembali lagi. Kenapa? Karena begini, masalah kepemimpinan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang sudah baku, sesuatu yang sudah pasti. Nanti itu akan kembali lagi. Akan kembali lagi ada sebagaimana dulu, karena Nabi SAW mengatakan Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha. Allah telah memperlihatkan bumi kepadaku, aku melihat timur dan barat bumi itu, dan umatku nanti kekuasaannya akan sampai kepada timur dan barat yang Allah perlihatkan kepadaku. Jadi artinya akan ada kembali. Jadi kalau hari ini belum ada, insya Allah ini karena saatnya belum tiba. Dan sekarang sedang kita perjuangkan. Oke, yang Anda sebut berkali-kali umat Islam itu ini bicara tentang Indonesia atau bicara secara keseluruhan? Umat Islam secara keseluruhan. Bukan cuma Indonesia maksudnya. Betul. Artinya Anda berjuang untuk satu dunia ini. Ya, bukan cuma Indonesia. Bukan hanya saya, tapi termasuk Anda juga, termasuk yang lain juga. Kalau kita sudah berbicara umat Islam itu ummatun wahidatun min dunin nas. Kenapa hari ini kalau kita berbicara untuk dunia seolah-olah Anda ini terlalu melambung, terlalu tinggi. Anda kan di Indonesia udah mikirin Indonesia saja. Kenapa kita tidak melihat zaman dulu? Zaman sekarang ini zaman canggih. Untuk menyatukan itu mudah. Untuk koordinasi itu mudah. Alat komunikasi, alat telekomunikasi itu sangat mudah. Kenapa zaman dulu bisa umat Islam bersatu padahal maksud saya bukan bicara tentang cuma aktivitas lokal begitu. Ya, betul. Artinya sistem ini berlaku untuk seluruh dunia. Betul. Bukan cuma di negeri ini saja. Ketika berbicara tentang pemerintahan Islam, kita bukan berbicara Indonesia. Bukan bicara Indonesia. Bukan. Jadi kita bukan berbicara tentang mengambil alih pemerintahan Indonesia, bukan.
Tapi kita ingin mengambil alih kepemimpinan dunia. Yang ingin kita gantikan itu adalah kepemimpinan Amerika memimpin dunia. Oke, ini menarik. Lantas bagaimana cara untuk mencapai atau mengambil alih kepemimpinan itu? Dengan cara membentuk kesadaran di tengah-tengah umat. Harus ada upaya penyadaran secara kolektif terhadap umat. Kemudian yang kedua, membentuk kesadaran di kalangan-kalangan elit politik atau orang-orang yang memiliki kuasa. Ketika kesadaran di tengah umat bertemu dengan kesadaran elit-elit kuasa, maka disitulah akan terjadi perubahan. Kudeta maksudnya? Bukan. Nah, perubahan itu bukan berarti kudeta. Apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diberi kekuasaan di Madinah disebut kudeta? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Tidak. Anda bisa jelaskan. Nabi itu diberi kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan dengan sukarela memberikan kekuasaannya kepada Nabi. Nanti itu juga sama. Berarti akan berbeda ada. dengan konsep kudeta. Beda, bukan. Islam tidak mengenal sistem konsep kudeta. Jadi nanti akan ada terjadi ketika sudah Allah izinkan. Ketika situasi kondisi sudah memungkinkan, akan ada terjadi penyerahan kekuasaan kepada yang dipandang layak memimpin oleh umat itu. Siapa itu? Ya, yang mengemban. Siapa itu? Kelompok yang terpercaya. Orang yang dipercaya, orang yang memiliki konsep. Orang yang ikhlas, orang yang bersungguh-sungguh. Dan ini tidak akan mungkin itu terjadi kalau itu tidak diawali, tidak disosialisasikan, tidak tampil. Kalau kita sembunyi-sembunyi gitu. Ya, harapannya kalau tadi ditanya siapa, ya mungkin kita berharap ya kami yang sedang berjuang ini nanti diberikan oleh umat kepercayaan. Kalau umat memang melihat kita ini layak. Dan kita semua harus melakukan untuk itu. Karena kalau tidak begitu, sampai kapan umat ini akan memiliki kepemimpinan begitu? Banyak orang bicara tentang mungkin Imam Mahdi begitu. Apakah ini satu hal atau dua hal yang berbeda? Berbeda. Kepemimpinan khalifah yang akan terwujud itu berbeda dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ada setelah kekhilafahan yang Allah janjikan, yang Rasul beritakan itu terwujud. Baru setelah itu terwujud beberapa khalifah, nanti khalifah terakhir umat Islam itu Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi Justru itu yang terakhir. Terakhir, Imam Mahdi itu khalifah yang akan memerangi Dajjal bersama Nabi Isa alaihissalam. Itu tanda kiamat awal, tanda kiamat kubro. Belum. Jadi berbeda dengan... Berbeda. Karena gini, disebutkan dalam hadis tentang Imam Mahdi, mata khalifatun, wafat seorang khalifah. Fahtalafa salah satun min abnaihi, terjadi perbedaan pendapat, berselisihlah 3 orang anak itu. Fala yakunu ila ahadim minhum. Kemudian kepemimpinan, kekhilafan itu tidak beralih kepada salah seorang pun dari 3 anak khalifah itu. Hingga datanglah seorang lelaki dari kawasan timur, datang kemudian diserahkanlah kekuasaan kepada itu. Itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Begitu. Jadi itu setelah khalifah wafat. Imam Mahdi itu. Jadi beda antara kekhilafahan yang akan berdiri dengan Imam Mahdi. Meski Imam Mahdi itu bagian daripada kekhilafahan yang terakhir. Seberapa yakin, Kiai, Anda yakin bahwa romantisme masa lalu ini yang suka disematkan orang-orang umum bahwa bicara tentang khilafah dalam bentuk romantisme masa lalu yang sudah tergantikan begitu, bisa menjawab atau menjadi solusi terhadap permasalahan peradaban saat ini? Lebih dari 100%. Saya sangat yakin. Kenapa? Karena masalah khilafah ini bukan masalah akli, tapi masalah perkara yang sudah ditunjukkan oleh wahyu. Bahwa umat Islam akan bangkit kembali, umat Islam akan jaya, umat Islam akan menang, umat Islam akan bersatu, akan kembali lagi ke khilafan sebagaimana di dalam Quran surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dalam Ibnu Katsir disebutkan makna ayat itu adalah
Hadza wa'dun minallah li rasulihi. Ini adalah janji dari Allah kepada Rasulnya, bi annahu, bahwa Allah saya ja'alu ummatahu, akan menjadikan umat Nabi itu a'immatan nas, pemimpin manusia, wal wulata alaihim, dan menjadi penguasa atas manusia, wabihim tasluhul bilad wa takhda'u lahumul ibad. Dengan umat Islam menjadi penguasa, maka negeri-negeri itu akan beres, wa takhda'u lahumul ibad, bangsa-bangsa yang lain akan tunduk kepada umat Islam. Itu dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ayat itu. Karena itu kalau saya sangat meyakini, karena ini Quran yang berbicara. Begitu juga Nabi. Nabi menyampaikan tentang masa depan umat Islam. Bahkan nanti kata Nabi akan ada seorang khalifah yang akan dia menakar, mengambil harta dibagi-bagi dan menebarkan keadilan di tengah-tengah umat. Itu akan terjadi lagi. Jadi kalau ditanya sejauh mana, saya seyakin-yakinnya, sangat yakin. Sebagaimana saya yakin kiamat itu akan terjadi. Sebagaimana saya yakin saya akan mati, saya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya yakin surga itu ada, neraka itu ada. Sebagaimana saya yakin bahwa akan ada pahala, akan ada siksa. Saya juga yakin bahwa khilafah itu akan kembali lagi sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan khilafah akan menjadi solusi. Karena bagi kita, bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, solusi itu ketika kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada Islam. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sungguh jika mereka itu istiqomah di atas thariqah, jalan yang telah Allah gariskan, maka pasti Allah akan memberikan minum kepada mereka air yang menyegarkan, kesejahteraan. Oke, kalau begitu sudah lama ini. Kalau kita bicara tentang kapan, di mana, dan itu sering sekali ditanyakan oleh orang. Apa aktivitasnya? Kira-kira bagaimana menurut Anda? Kapan, di mana, rahasia Allah. Berarti aktivitas itu nggak ada goalsnya, tidak goals. jelas. Sebagai manusia kita punya goals, sebagai manusia kita punya target. Tetapi perjuangan ini tidak melulu didasarkan kepada otak, kepada akal, kepada rencana-rencana manusia. Di balik kita ada sang kuasa. Ada Allah yang menetapkan segala sesuatu. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu tidaklah ada kecuali berasal dari sisi Allah. Nabi itu tidak tahu khilafah, apa kekhalifahan atau kepemimpinan yang akan Nabi raih itu di Madinah. Karena itu Nabi berjuang mencari kekuasaan di Mina, mencari kekuasaan sampai nanti Nabi datang ke Taif. Karena Nabi tidak tahu di mana ini. Sampai kemudian Allah membukakan jalan. Ternyata pertolongan itu datang dari Madinah. Dari Yasrib dulu namanya. Kemudian berubah menjadi Madinah. Begitu. Nabi saja tidak tahu. Kalau berbicara itu, ketika Nabi ditanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Nabi hanya menjawab, ala inna nasrullah qarib. Nabi tidak menjawab dengan tanggal, dengan kapan, dengan tahun kapan. Tapi Nabi hanya menjawab dengan, ingat pertolongan Allah itu dekat. Begitulah. Baik. Rasanya waktu juga yang memisahkan kita. Iya. Mungkin ada yang Anda mau sampaikan kepada pemirsa. Saya ingin menyampaikan kepada semuanya, jangan ragu dengan khilafah. Khilafah itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. 1, khilafah itu kewajiban. 2, khilafah itu janji Allah. 3, khilafah itu solusi, jawaban bagi segala problematika. Nah, ini butuh kajian lebih lanjut. Demikian. Sudah. Terima kasih Kiai Yasin Motohar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.